kalimat ya, ini kalian lihat, I need to finish this by 3 p.m. Jadi di sini by itu maksudnya adalah use by to say when something will be completed. Nih saya zoom sedikit. It means before. Jadi by itu adalah before artinya. Jadi kalau kalian menggantikan I need to finish this before 3 p.m. ya itu betul juga. Saya harus menyelesaikan ini sebelum pukul 3 sore. Karena pukul 3 sore harus dikumpulkan. Seperti itu ya nih ilustrasinya. Jadi by itu bisa digunakan dengan before. Tapi by ini tidak bisa digantikan untuk tidak bisa digunakan untuk menggantikan before di kalimat selanjutnya nih. I can do it before I take my break. Nah, di sini artinya jadi before di sini artinya tentu saja sebelum ya. Sebelum. Jadi before itu hanya digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang terjadi sebelum kejadian lain. Jadi di sini kalian tidak bisa menggunakan I can do it by I take my break. Itu tidak bisa. Meskipun arti di sini by di sini di kalimat pertama by ini bisa diganti before untuk menyatakan deadline. Tapi kalau yang ini, yang tengah ini I can do it before ini tidak bisa digantikan by karena ini tentang dua kejadian, bukan menyatakan tentang deadline. Ya, saya tidak bisa melakukan itu. Nah, itu tuh adalah suatu kegiatan sebelum saya beristirahat. Jadi istirahat ini kan adalah kegiatan lain. Nah, kalau after tentu saja untuk menyatakan ini ya an event atau sebuah kejadian yang mengikuti atau yang mengikuti kejadian lain. Jadi after my break I have to clear up. Jadi setelah saya beristirahat saya harus beres-beres. Jadi ini adalah perbedaan by, before, dan after. Jadi the deadline misalnya nih untuk kalimat pertama penggunaan by juga bisa digunakan I have to hand in the paper by Friday misalnya. Saya harus mengumpulkan makalah, paper tuh makalah ya bukan cuma kertas, artinya I have to hand in the paper by Friday. Maksudnya by Friday itu adalah before Friday. Gitu ya. Jadi by itu bisa untuk hari, bisa untuk jam seperti ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai penggunaan on, at, by, before, dan after? Melan, Miss, izin bertanya. Silakan. Oke, terkait dengan before, Miss, Melan kurang paham itu harus itu kan I cannot. Jadi kalau yang before itu apakah katanya itu harus ada not-nya gitu atau seperti apa gitu yang membedakannya gitu kan? Kalau sepertinya yang by itu kan ada deadline-nya gitu kan, ada batas waktunya. Nah, kalau yang before itu penempatannya itu seperti apa ya, Miss? Biar itu kita bisa mencirikan kalau itu before gitu, harus menggunakan kata before. Oke, kalau untuk mencirikan sebenarnya before ini lebih general ya, Melan. By the way, thank you for your question. Nah, jadi before ini lebih general, seperti aja kita menggunakan kata sebelum dalam bahasa Indonesia. Misalnya, ini untuk kalimat yang ini ya, yang di masa lalu misalnya pakai past tense. I went to the doctor before I went to the university. Nah, di sini contohnya, ini kan udah pakai before juga nih, ya kan? Sama saja sebenarnya dalam bahasa Indonesia ya. Yang kalian bisa lihat di sini, saya pergi ke dokter sebelum saya pergi ke kampus atau went to the campus aja biar lebih jelas. Ya, I went to the doctor before I went to campus. Jadi saya pergi ke dokter sebelum saya pergi ke kampus. Jadi ini penggunaannya lebih nggak harus pakai cannot ya, karena ini adalah before. Ini kata yang umum yang bisa digunakan kapan saja. Atau misalnya before I join the Zoom meeting, I had my breakfast. Sama saja. Before ini juga bisa di awal kalimat, tapi kalau by itu tidak bisa ditulis di awal kalimat. Di sini contoh yang kedua nih ya, before I join the Zoom meeting, ya sebelum saya bergabung ke Zoom meeting, misalnya pas hari ini, I had my breakfast, saya sarapan.
Jadi gitu. Jadi untuk penggunaan before ini lebih umum dan lebih sering digunakan dibanding by. Karena by itu selalu diikuti oleh deadline. Kalau before itu tidak harus deadline. Dan tapi before ini bisa menggantikan by di kalimat ini ya. I need to finish this before 3 p.m. I need to finish this by 3 p.m. Itu sama saja artinya. Tapi before yang di kalimat tengah ini, misalnya ya, contoh kalimat yang tadi saya contohkan ke kalian, I went to the doctor before I went to the campus misalnya. Sebentar nih gimana kok nggak bisa diubah. Yap, semoga jelas ya. I went to the doctor before I went to the campus. Before di kalimat ini tidak bisa diganti menjadi by. I went to the doctor by I went to the campus itu tidak bisa. Atau misalnya before I join the Zoom meeting, I had my breakfast. Tidak bisa diganti by I joined the Zoom meeting, I had my breakfast. Itu tidak bisa digunakan. Begitu Mel.